Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Minggu 20 Juni 2021. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-12. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 40. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kalimat dari Tuhan Yesus bisa kita renungkan demikian. Sekali peristiwa waktu itu, hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Bertolak ke seberang. Ini mau saya renungkan demikian. Memang dalam kehidupan ini ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita harus bertolak juga ke seberang. Artinya apa? Mari kita meninggalkan hal-hal yang jelek, yang negatif, yang kerap kali kita lakukan dan ada dan menumpuk di dalam hidup kita. Sehingga membuat hidup kita ini menjadi tidak baik, menjadi jelek, menjadi rusak, menjadi hancur, menjadi berantakan. Yang diperlukan adalah kita harus punya keberanian bertolak ke seberang. Artinya apa? Bertolak menuju ke arah yang lebih baik lagi. Hidup menjadi lebih baik, hidup menjadi penuh mengasihi, penuh berbuat baik kepada orang lain. Kalau manusia, kalau kita ini sudah bisa melakukan yang baik, banyak berbuat kasih, berbuat benar, melakukan amal dalam kehidupan ini, kita adalah manusia-manusia yang sudah bertolak ke seberang, sudah sampai ke seberang, ke arah hidup yang lebih baik. Kita meninggalkan manusia lama kita yang dipenuhi, dikuasai, ditimbun oleh segala dosa dan kesalahan kita. Benar itu kalimat Tuhan Yesus, kita harus bertolak ke seberang, ke arah hidup lebih baik, lebih benar, mengikuti kehendak Allah, berbuat kasih, berbuat baik. Tapi memang untuk bisa sampai bertolak ke seberang, dikatakan juga dari dalam bacaan Injil, mereka meninggalkan orang banyak. Meninggalkan. Kita harus berani meninggalkan manusia lama kita. Kita harus berani lepas meninggalkan egoisme yang ada dalam diri kita. Kita harus berani meninggalkan kesombongan kita, kedagingan kita, kelekatan kita pada hal-hal duniawi yang membelenggu kita, yang menjerat kita, dan terus-menerus menjerumuskan kita tetap menjadi manusia lama yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan dosa. Kita harus tinggalkan itu. Kita meninggalkan ya kesombongan, egoisme, sikap memenang sendiri, mau dimuliakan, diagungkan, mau dihormati oleh orang lain. Itu yang mesti kita tinggalkan ya. Tapi memang seperti halnya para murid yang bertolak itu dengan naik perahu, dan di tengah jalan itu mereka mengalami amukan taufan yang begitu dahsyat. Ombak yang mulai masuk ke dalam perahu. Perahu yang mulai diombang-ambingkan itu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air dan berada dalam situasi kritis akan tenggelam atau mau tenggelam. Memang berat Bapak Ibu untuk meninggalkan manusia lama kita yang sudah begitu nyaman. Kita mau meninggalkan zona nyaman. Kalau zona nyamannya itu positif, ya saya bisa memahami. Tapi kalau zona nyamannya itu negatif, itu berat kita tinggalkan. Kadangkala gangguan itu datang, cobaan itu datang kembali. Bukan cuma yang ringan, tapi begitu berat. Bisa saja dicemooh oleh teman-teman. Bisa saja disingkirkan oleh orang lain. Karena kita mau tampil bertolak ke seberang, tanda kutip, ke arah hidup yang lebih baik, ke arah hidup yang lebih benar. Bayangkan kalau Anda di sebuah kantor yang begitu syarat akan korupsi.
ketika Anda sadar, saya mau bertolak ke seberang, ke arah yang baik, yang benar, dan Anda mau meninggalkan yang jelek-jelek itu, korupsi itu, menurut saya sangat susah. Apalagi di kantor, Anda akan berhadapan dengan teman-teman Anda, dengan rekan-rekan kerja Anda, dengan pimpinan Anda yang sudah punya mental korupsi dan mau mencari keuntungan diri sendiri dengan cara berdosa. Tapi ya gimana ya, orang beragama tetapi kok suka korupsi. Itu saya nggak habis pikir, ya oke lah ya, itu membingungkan itu. Di satu pihak menunjukkan dirinya taat beragama dan ditunjukkan itu dengan berdoa ke gereja, rajin doa rosario, tapi melakukan korupsi. Itu sesuatu yang kontradiktif sebenarnya dalam hidup. Sesuatu yang berbeda dengan kehendak Allah. Tapi itulah yang kerap kali terjadi Bapak Ibu di mana-mana. Di mana-mana. Nah, ketika Anda punya wawasan pikiran yang terbuka, mau mengikuti Tuhan Yesus dan meninggalkan dosa, bertolak itu ke seberang, itu badainya itu begitu kuat. Begitu kuat. Taufannya, ombaknya itu begitu kuat menghantam Anda. Dan bisa saja pada saat seperti itu Anda ketakutan, kita ketakutan, takut ditinggalkan teman-teman, takut dijerumuskan oleh teman-teman, takut dibenci, disingkirkan oleh teman-teman, dan bahaya itu begitu keras, begitu kuat. Tapi mari kita tetap mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengatakan demikian kepada kita, tenanglah, tenang, ya. Lalu Tuhan Yesus akan mengatakan kepada kita, percayalah kepadaku. Itu dengan ungkapan-ungkapan yang menyejukkan kita. Saya pikir kalau kita mau bertolak ke seberang, ke arah hidup yang baik, ke arah hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah, maka Tuhan Yesus itu akan datang menyejukkan kita, menenteramkan kita. Tapi kalau kita mau terus-menerus berada dalam dosa, itu hardikan dari Tuhan Yesus itu begitu kencang kepada kita. Kalimatnya begini bunyinya, diam, tenanglah, diam, lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar. Lalu Tuhan Yesus akan mengatakan, kalau kita terus berada dalam situasi dosa, mengapa kamu begitu takut lepas dari dosamu? Mengapa kamu tidak percaya kepada saya? Tapi kalau kita sedang berada dalam posisi bertolak ke seberang, kalimat Tuhan Yesus itu akan menguatkan kita dengan kalimat yang lemah lembut. Mari, jangan takut, ada saya. Teruslah maju, tenanglah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari dalam hidup ini kita harus melakukan suatu tindakan bertolak ke seberang, bertolak ke arah hidup yang lebih baik, bertolak ke arah hidup yang lebih berkenan kepada Allah, bertolak meninggalkan dosa, kesalahan, kekeliruan, kejahatan yang ada dalam diri kita. Bertolaklah ke seberang. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.